Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari Kaiju Number 8. Anime dari om-om tua bangka yang keselak kaiju tak dikenal. Dan langsung aja lah, mari kita coba bahas mengenai adaptasi untuk episode keduanya. Spoiler ya tentu aja, video kali ini tuh sendiri bakalan mengandung spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita lanjutkan. Nah, jadi setelah Om Kava ini itu berubah menjadi kaiju ukuran manusia dan Mina yang siap untuk membunuhnya, Kafka akan lari dari rumah sakit bersama dengan Reno melalui jendela kamar perawatannya. Ya, di sini Reno hanya bisa berpikir untuk kabur dulu nih, baru mencari tahu apa yang sedang terjadi dengan senpainya tersebut. Dimana saat proses pelarian mereka, Kafka malah melakukan berbagai hal konyol dengan tubuh barunya sebagai kaiju, seperti merubah bentuk tubuhnya, melakukan pergerakan-pergerakan yang tidak manusiawi, dan yang paling penting, Kafka cemas karena tidak punya saluran kencing untuk buang air. Ya, hal ini tuh mirip seperti Titan yang ada di animenya Attack on Titan yang tidak memiliki alat reproduksi. Dan balik lagi ke cerita, di mana Reno berniat untuk menyembunyikan Kafka dalam wujud kaijunya di suatu tempat, sampai para pasukan pertahanan yang akan segera datang tidak bisa menemukan Kafka. Karena kalau ketemu artinya ya Kafka bakalan dimatiin gitu kan, ataupun dibasmi. Namun lebih daripada itu, Kafka cemas mengenai dirinya yang sepertinya tidak bisa lagi memilih menjadi pasukan pertahanan kalau dirinya itu telah menjadi kaiju. Oh ya, tenang aja, di sini Kafka bisa kembali lagi ke wujud manusianya kok, kayak Eren gitu. So, singkat cerita, selain kemunculan Kafka sebagai kaiju, ternyata di waktu yang bersamaan kaiju lain juga muncul di dekat daerah tersebut. Dan kebetulan juga ada anak kecil yang ibunya hampir kena santap sama itu kaiju, yang membuat Kafka dengan spontan pergi untuk menyelamatkan anak tersebut. Ya, awalnya anak kecil itu cukup takut melihat wujudnya dari Kafka sebagai kaiju. Namun setelah Kafka berhasil mengalahkan kaiju yang muncul di dekat mereka dengan satu buah pukulan keras gitu kan, Kafka sadar kalau dirinya seperti mendapatkan hal baru, baik dalam wujudnya, instingnya, dan juga powernya, yang Kafka sadar kalau tidak boleh diarahkan kepada seorang manusia karena udah pasti bakalan mokat gitu. Nah, saat Kafka mengatakan kalau ia akan pergi, Kafka mendapatkan ucapan terima kasih dari anak kecil yang ia tolong. Yang mana saat itu terjadi, Kafka mengingat kembali kenangan bersamanya dengan si Mina, yang membuat sisi kaiju dari si Kafka itu memudar, dan kini ia kembali lagi ke form humannya. Oh ya, sama seperti perubahan Titan di Attack on Titan gitu kan, luka Kafka kembali lagi pulih setelah melakukan perubahan wujudnya. Ya, sepertinya kemampuan Super Regen juga Kafka dapatkan setelah menjadi seorang kaiju humanoid. So, kemungkinan besar episode kedua kali ini tuh sendiri bakalan ditutup dengan Reno dan Kafka yang berhasil mendapatkan undangan untuk bisa melakukan seleksi masuk ke unit pertahanan di negara Jepang, yang mana disinilah perjuangan Kafka dan juga Reno akan dimulai. Ya, meskipun mendapatkan kekuatan kaiju dan juga menjadi lebih kuat, Kafka berjanji kepada Reno untuk tidak menggunakan kekuatan kaijunya untuk bisa lolos pada ujian kali ini. Ya, di sini Kafka kondisinya itu sudah berhasil memahami cara transformasi dirinya. Dan selain itu juga besar kemungkinan episode kedua kali ini itu sendiri akan ditutup dengan kemunculan main karakter lainnya yang bernama Shinomiya Kikoru. Ya, anak jenius yang akan berada di tier pasukan elit ke depannya. Dan trio Kafka, Reno, dan juga Kikoru akan mulai terbentuk setelah ujian seleksi ini tuh dimulai. By the way, ini trio ngeri banget gitu kan. Selain si jenius Kikoru, Reno adalah prajurit dengan perkembangan paling cepat di angkatannya. Ya, meskipun awalnya diremehkan, sedikit demi sedikit kemampuan Reno jadi lebih jauh berkembang daripada yang lain. Ya, jadi intinya episode keduanya itu sendiri kita akan melihat bagaimana Kafka akan melawan seekor kaiju ukuran middle gitu kan. Dan ditutup dengan dibukanya seleksi penerimaan prajurit baru di divisi ketiga pertahanan Jepang terhadap kaiju. Yang mana episode keduanya itu sendiri bakalan kembali tayang nanti pada tanggal 20 April 2024. Nontonnya di mana ya? Tentu aja nontonnya itu di aplikasi Beastation lah gitu kan. Tempat nonton anime kesayangan kita semua, walaupun ya rada-rada premium sih. Dan di akhir kata itu aja lah dulu mengenai video kali ini, dan jika ada yang salah aku minta maaf, dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.